Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan memberikan ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham pilihan netizen di Indonesia. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa saham-saham yang didistribusi asing dan apa saja yang diakumulasi oleh asing selama periode 1 minggu ke belakang. Dari periode 29 Maret 2021 hingga 1 April 2021. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk langsung kita mulai analisanya. Kita awali dari analisa IHSG selama 1 minggu ke belakang ya teman-teman. IHSG di periode 29 Maret 2021 hingga 1 April 2021 mengalami penurunan ya. Bahkan sempat menyentuh area paling bawah di 5.890-an ini. Namun ternyata masih mampu untuk rebound dan bertahan di atas area harga 5.900. Untuk harapannya IHSG di sini mampu melanjutkan kenaikan. Untuk target terdekat adalah menguji area harga 6.100 lagi. Namun jika terlihat gagal untuk naik menguji area harga 6.100, maka IHSG sepertinya masih akan berada di area harga 6.000-an dan masih sama ada kemungkinan untuk worst case atau skenario terburuk IHSG menyentuh kembali ke area harga 5.800-an teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mengapa kok IHSG mengalami penurunan yang signifikan ya, meskipun di 1 April 2021 IHSG terbentuk candle hijau. Nah, di sini ada berita yang bisa teman-teman baca juga di website CNBC. Sell off, jam sostek kurangi investasi saham, IHSG ambruk 1,6%. Ini diposting di 30 Maret 2021 teman-teman. Artinya apa? Jika jam sostek mengurangi investasi saham, tentunya jam sostek akan menjual aset saham yang dimilikinya dan menukarkannya dengan uang cash. Nah, oleh karena itu kemarin IHSG sempat terjadi penurunan. Bahkan asing pun juga masih terlihat mengalami distribusi yang cukup masif ya di beberapa saham big caps. Oke, yuk langsung kita lanjut ke analisa saham-saham yang didistribusi dan diakumulasi asing selama periode tersebut. Kita awali dari yang warna merah dulu ya teman-teman. Dari yang mengalami distribusi oleh asing, di sini ada BBRI di posisi pertama dan diikuti BBCA dan ASI, kemudian Antam dan lain-lain. Untuk BBCA, ASI dan juga Antam sudah kami bahas di video distribusi minggu lalu ya. Asing ternyata masih melanjutkan distribusi dan masih lanjut net sell di minggu ini. Kita akan update untuk BBRI dan juga BBCA di video kali ini. Kita awali dari BBRI terlebih dahulu. Sebenarnya asing sudah masuk lagi di periode 26 dan 29 Maret ini. Namun ternyata asing justru melakukan distribusi yang besar di periode 30 Maret hingga 1 April 2021. Kita lihat di sini broker yang melakukan akumulasi dan distribusi sangat terlihat ya. Di sini sangat masif sekali yang terjadi distribusinya ya teman-teman. Dapat kita lihat selama periode 1 minggu tersebut BBRI memiliki candle merah. Untuk target terdekat adalah BBRI mencoba untuk naik lagi di atas area harga 4.347 ini. Namun jika ternyata di perdagangan selanjutnya BBRI gagal naik dan bertahan di atas area 4.347, kemungkinan besar BBRI akan kembali turun dan retest area harga 4.200-an ini. Jika kita lihat dari indikator stokastik ya teman-teman, stokastik memang masih terjadi penurunan, belum ada tanda-tanda golden cross. Dari indikator moving average di sini BBRI memang nampak sedang terjadi downtrend ya. Bahkan di sini MA20 yang berwarna hitam ini akan ada indikasi untuk memotong atau dead cross area MA60 yang warna coklat. Saham kedua yang mengalami distribusi asing adalah BBCA teman-teman. Kita lihat di sini transaksi asing di BBCA selama 1 minggu ke belakang dari 29 Maret hingga 1 April 2021. Ya memang BBCA
terjadi sedikit akumulasi asing di tanggal 30 Maret ya. Namun ini sangat kecil sekali jika kita bandingkan dengan distribusi oleh asing. Yang perlu kita garis bawahi atau kita waspadai adalah bahkan asing nampak terlihat mendistribusi BBCA ini bahkan dari 8 Maret 2021 hingga 1 April teman-teman. Cukup perlu kita waspadai ya, karena asing masih terus keluar di saham BBCA ini. Dapat kita lihat di sini teman-teman, broker-broker yang melakukan akumulasi di saham BBCA di periode tersebut dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak jelas BBCA masih terjadi distribusi ya. Lanjut ke analisa teknikal teman-teman. Di sini BBCA dalam periode 1 minggu ke belakang dari 29 ini ya, 29 Maret 2021 hingga 1 April memang cenderung turun. Gagal bertahan di area 31.950, BBCA lanjut turun dan menguji area harga 30.774 ini. Kita lihat dari indikator stokastik masih mengarah ke atas ya teman-teman. Namun hati-hati, di sini sudah terjadi penyempitan ya. Dari indikator moving average pun juga masih sama, masih terjadi downtrend ya untuk BBCA ini. Belum ada tanda-tanda positif untuk melakukan uptrend. Kita lihat dari chart pattern-nya ya teman-teman. Ketika BBCA menyentuh area supportnya, dia kemudian landai, masih mencoba bertahan namun gagal. Di sini juga kita lihat BBCA menyentuh area support, selama beberapa hari bermain di area ini namun gagal dan turun lagi. Hati-hati ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum ambil posisi, sebaiknya wait and see terlebih dahulu karena asing juga masih terus melakukan distribusi di saham BBCA ini. Jika BBCA gagal bertahan di area harga 30.770-an ini, kemungkinan besar BBCA akan turun menguji area support di 29.000-an ini. Oke teman-teman, setelah tadi adalah analisa saham-saham yang mengalami distribusi asing, kita lanjut ke saham-saham yang mengalami akumulasi asing teman-teman. Kita lihat di sini ada BBKB, BRIS, INDF, UNTR, dan lain-lain. Di video kali ini kita akan fokus membahas BPKB dan juga BRIS. Kita lihat tadi asing mendistribusi saham perbankan yang bisa kita kategorikan perbankan besar ya. Dan asing malah mengakumulasi saham-saham perbankan yang boleh kita bilang perbankan yang kecil. Ada BPKB dan juga BRIS, kita akan analisa dari BPKB terlebih dahulu. Kita lihat di sini teman-teman, iya ternyata asing sudah melakukan akumulasi di saham BPKB atau Bank Bukopin ini dari 23 Maret hingga 1 April 2021 teman-teman. Bahkan dikenaikan di 1 April, BPKB naik 8,47%, asing menambah akumulasinya. Kalau kita lihat dari data broker summary saham BPKB selama periode tersebut, kita lihat broker yang melakukan akumulasi, kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak jelas bahwa BPKB terjadi akumulasi. Lanjut ke analisa teknikal teman-teman, saham BPKB di sini selama periode 1 minggu ke belakang dari 29 Maret 2021 hingga 1 April 2021 masih bertahan di area harga 480-an ini. Kemudian di 1 April 2021 dapat kita lihat BPKB mampu untuk naik dan tutup atau closing di area harga 525 ini. Kita lihat dari indikator stokastik masih bagus ya, masih mengarah ke atas untuk saham BPKB. Dari indikator moving average masih belum ada tanda-tanda uptrend ya, karena di sini MA20-nya masih berada di bawah MA60 teman-teman. Untuk target terdekat saham BPKB adalah menguji area harga 550-an yang kebetulan juga ada garis MA60-nya ini ya teman-teman. Jika BPKB gagal untuk menembus area harga 550-an, maka kemungkinan besar BPKB akan kembali turun ke area harga 480-an. Kemudian saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham BRIS yang menempati posisi kedua top akumulasi asing selama periode 1 minggu ke belakang ya. Kita coba cek transaksi asing di saham BRIS. Oke, di sini dari 29 Maret asing distribusi kecil ya. Namun dapat kita lihat di 30 Maret hingga 1 April asing kembali mulai mengakumulasi saham BRIS ini. Kalau kita lihat dari data broker summary, kita lihat broker-broker yang melakukan akumulasi saham BRIS dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi di saham BRIS ini.
nampak sedikit terjadi kecenderungan akumulasi ya teman-teman. Lanjut ke analisa teknikal, saham BRIS selama periode 1 minggu ke belakang terjadi penurunan ya, dari 29 Maret hingga 1 April. BRIS cenderung terjadi penurunan, namun uniknya ternyata asing malah terus mengakumulasi saham BRIS ini ya teman-teman. Kita coba cek dari indikator stokastik. Di sini sudah ada tanda-tanda golden cross ya teman-teman. Cukup menarik untuk saham BRIS ini. Kita lihat dari indikator moving average, memang masih terjadi downtrend ya, belum ada tanda-tanda uptrend yang kuat. Karena di sini masih berada di bawah garis MA20 dan MA60-nya teman-teman ya. Sedangkan untuk target kenaikan sendiri, saham BRIS akan kembali menguji area harga 2410. Namun jika BRIS ternyata gagal naik di atas area harga 2410, kemungkinan besar BRIS akan kembali turun lagi menguji area terdekat di 2250-an ini teman-teman. Jika area 2250-an ini gagal menahan saham BRIS, maka BRIS masih memiliki area support di 1980-an. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai saham-saham yang mengalami distribusi asing dan juga akumulasi asing selama periode 29 Maret 2021 hingga 1 April 2021. Untuk teman-teman yang berminat entry di saham-saham tersebut, kami selalu ingatkan lakukan analisa ulang karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on ya. Ingat selalu, uang Anda adalah tanggung jawab Anda. Kalau teman-teman untung, ya teman-teman yang merasakan sendiri. Kalau teman-teman netizen mengalami kerugian, teman-teman yang merasakannya sendiri juga. Kami di sini hanya membantu untuk memberikan analisa saja. Keputusan beli dan juga jual sepenuhnya berada di tangan teman-teman netizen ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan share di media sosial teman-teman. Tinggalkan juga di kolom komentar jika teman-teman ada ide saham untuk kami analisa. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.